media untuk menarik dana secara tunai dan atau pemindah bukuan dana dengan mendebit dana dari rekening tabungan milik nasabah. Kartu ATM itu bisa digunakan di mesin ATM tertentu, misalkan ATM Bank BRI, maka menggunakan mesin ATM BRI atau menggunakan mesin ATM bersama dengan tujuan yang pertama, yaitu menarik dana dari rekening atau disebut dengan tarik tunai. Kemudian yang kedua, memindah bukukan dana dari rekening pribadi ke rekening lain atau disebut dengan transfer tunai. Yang ketiga yaitu mengirimkan uang dari rekening pribadi ke rekening seseorang dari bank lain atau disebut dengan transfer antar bank. Kemudian yang keempat yaitu membayar berbagai tagihan, yaitu seperti tagihan telepon, tagihan air, tagihan listrik, membayar pajak atau membayar uang kuliah dan sebagainya. Kemudian di PPT itu terdapat gambar kartu dari Bank Buri Bersaudara. Nah, saya ingin menjelaskannya. Yang pertama di bagian depan kartu ada kotak kecil berwarna kuning, itu disebut dengan chip. Apabila chip itu rusak, maka mesin ATM tidak bisa membaca kartu sehingga kita tidak bisa melakukan transaksi tarik tunai atau transfer. Kemudian di bagian bawahnya itu terdapat angka berjumlah 16 digit, biasanya bisa timbul angkanya atau tidak. Itu disebut dengan nomor kartu ATM atau kartu debit. Di bawah nomor kartu terdapat bulan atau tahun dengan tulisan valid true. Itu merupakan masa berlaku kartu. Apabila masa berlaku habis, maka kartu tidak bisa dipakai dan harus diganti. Kemudian di bagian pojok bawah kanan itu terdapat logo. Nah, di kartu di sini itu adalah logo JPN. Bisa juga dengan logo Visa atau Mastercard. Itu merupakan jenis kartunya. Kemudian di bagian belakang kartu terdapat kolom panjang berwarna putih, itu disebut dengan kolom tanda tangan. Kemudian di samping kolom itu terdapat logo jaringan ATM. Kemudian di bagian bawah kanan pojok itu biasanya terdapat nomor yang disebut dengan call center, di mana pemegang kartu dapat memberikan keluhan atau saran melalui nomor tersebut. Kartu debit adalah kartu yang dipakai untuk membayar suatu transaksi pembelanjaan, di mana rekening tabungan pemegang kartu pada bank akan didebit pada saat itu juga untuk menyelesaikan transaksi pembelanjaan tersebut. Jenis kartu ATM dan kartu debit. Yang pertama itu ada kartu ATM Magnetic Strip. Kartu ini memiliki garis hitam memanjang di bagian belakang, disebut sebagai pita, yang menyimpan data seperti nomor kartu, expired kartu, nama nasabah, dan data penting lainnya. Kartu ini rentan terhadap kerusakan pita hitam yang dapat membuat data tidak dapat dibaca. Selanjutnya itu ada kartu debit chip. Kartu debit chip menggunakan teknologi yang lebih mutakhir, terhindar dari risiko pencurian data, skimming, dan penipuan. Fisik kartu ini memiliki chip kecil berwarna emas atau silver dengan CPU, memori, sistem operasi, aplikasi, dan fungsi kriptografi. Data yang disimpan dalam kartu ini lebih kompleks dan aman. Keaslian kartu dapat dipastikan melalui metode offline cam dan online cam, sehingga pemalsuan dapat langsung terdeteksi, memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi nasabah. Apa itu kartu kredit? Kartu kredit merupakan kartu yang dipakai untuk membayar suatu transaksi, antara lain seperti transaksi belanja, untuk menarik tunai. Dalam hal ini, penerbit kartu akan memenuhi kewajiban pembayaran tersebut terlebih dahulu, dan pemegang kartu harus membayar pada waktu yang ditentukan, baik secara penuh atau secara angsuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu uang elektronik.
gerbang pembayaran nasional. Uang elektronik bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembayaran tol, parkir, kemudian untuk berbelanja di merchants atau toko dengan nilai belanja yang dibatasi. Jenis-jenis uang elektronik berdasarkan media penyimpanan ada dua. Yang pertama server base dan yang kedua ada chip base. Server base yaitu penerbit menggunakan server sebagai media penyimpanan nilai uang elektronik. Contohnya adalah Link Aja, OVO, GoPay, dan sebagainya. Yang kedua chip base, yaitu chip dipakai sebagai media untuk menyimpan nilai uang elektronik. Contohnya adalah e-money dari Bank Mandiri, BNI Tapcash, BCA, Flash, dan sebagainya. Berdasarkan pencatatan data identitas pengguna, yang pertama ada unregistered, yaitu data identitas pengguna tidak didaftarkan dan dicatat oleh penerbit. Yang kedua ada registered, yaitu data identitas pengguna terdaftar dan tercatat pada penerbit seperti GoPay, Link Aja, dan sebagainya. Lalu di sini ada pengertian QRIS, yang dimana itu QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.